mungkin boleh dijelasin nih rumah Sangkala ini dari jurnalisa seperti apa sih Mbak? Maksudnya diselenggarakan di FX Sudirman Jakarta. Jadi rumah Sandekala ini sebenarnya kita adaptasi dari buku keduanya Risa Saraswati dengan judul yang sama Sandekala. Itu cerita, salah satu cerita yang kalau Risa bilang cerita yang paling lama dia tulis karena prosesnya pun sangat panjang karena dia berinteraksi dengan tokoh utama dari si rumah Sandekala ini. Itu yang dimana dia gatel-gatel badannya dan dia udah terbolak-balik gitu, ternyata dia tuh bawa kayak gatel gitu. Jadi si sosok Yesuma ini sendiri memang dia nemuin pada saat dia perjalanan di daerah Jawa Barat gitu. Dan ini real story memang persis seperti yang kita ceritakan. Memang Yesuma ini ceritanya adalah dia seorang singer terkenal di Kampung di Jawa Barat pada masanya. Kemudian dia tua kan dia nggak terkenal lagi, dia mulai hilang dan dia melakukan persembahan supaya mamanya mati dengan menumbalkan anaknya. Seperti itu, dan ini jadinya berlanjut. Dari cerita ini saya sama Risa akhirnya diskusi, kita mau bikin nih, kita mau bikin ruang hantu yang memang benar-benar pengalaman ini cerita nyata, dan yang kita bawa ini adalah bagaimana rasanya menjadi seorang indigo seperti Kim Junarisa. Oke. Itu makanya bukan rumah hantu yang biasa. Kalau rumah hantu biasa mungkin kita masuk ya manekin gitu ya, mungkin talentnya hanya satu atau dua, tapi ini benar-benar di-create sedemikian rupa supaya masing-masing talent ini dia bisa memerankan masing-masing tokoh yang ada di rumah Sandekala ini dengan baik. Itu. Berarti bisa dikatakan rumah Sandekala ini tuh Teh Risa sendiri ingin ngasih experience sama para pembacanya atau pengguna secara langsung berarti. Betul, experience langsung apa yang dia lihat, apa yang dia tulis dalam buku, itulah yang kita sediakan untuk pengunjung gitu, supaya pengunjung itu benar-benar kayak yang udah baca, oh kayak gini loh kalau ngeliat aslinya. Oke. Nah mungkin bisa jelasin sedikit Mbak, maksudnya dari ruangan pertama itu isinya apa sampai ruangan terakhir yang pengunjung tuh diharuskan buat nyari kunci ini. Di spoiler. Ya. Sebenarnya kalau ceritanya ini kita rumah Sandekala yang ini akan ada rumah Sandekala 1 dan 2. Kenapa? Karena kita mau menceritakan dari 4 sisi yang berbeda, dari 4 sudut pandang yang berbeda. Nah ini kalau yang teman-teman sudah masuk ini dari sudut pandang Nyai Sukma dan juga Ayara. Ayara ini adalah dari situ, dia adalah mantunya Sukma. Jadi baru dari sudut pandang dua orang ini. Nanti yang rumah Sandekala kedua itu kita akan dari sudut pandang anak-anaknya Nyai Sukma yang masih hidup satu, Barna, dan juga anaknya Ekal dan Rara Roro. Mungkin kalau lihat tadi di terakhir ada sekembar, nah itu rumah Sandekala kedua akan dari sisi itu. Jadi benar-benar cerita yang berbeda. Kalau dari ruang pertama tentu foyer ini mengenal keluarga. Kemudian ruang pertama dan 5 ruang selanjutnya itu tentang Nyai Sukma. Nah, perlu saya jelasin satu-satu, nanti spoiler. Dari ruang ke-6 sampai ruang ke-10 itu menceritakan tentang Ayah. Jadi totalnya ada 10 ruangan. Kalau selama ini orang bilang, jaraknya pendek banget, cepet banget, dan ini panjang banget, jalan nggak nyampe-nyampe kayaknya orang. Kita benar-benar bikin supaya orang ngerasain experience-nya gimana sih rasanya melihat pengalamannya Risa Saraswati dari buku itu kita realisasikan. Kalau tanggapan dari masyarakat sendiri sejauh ini gimana Kak? Tanggapan masyarakat sendiri, mereka bilang seru banget, gokil gitu, karena kalau kita lihat memang udah reaksinya bermacam-macam, terutama yang laki-laki yang saya juga suka takjub gitu. Ternyata laki-laki itu tidak sebenarnya gitu. Jadi reaksinya mereka dari mulai berteriak dan lain-lain, tapi pada saat dia keluar dia akan tertawa bahagia dan mereka akan dengan ramainya menceritakan pengalaman mereka di dalam antara satu sama lain. Jadi memang yang kita jual, makanya kalau lihat tagline-nya The Haunted House Experience, bukan rumah hantu tapi experience, itu yang kita jual. Tapi pernah ada kejadian-kejadian yang seru gitu nggak sih Kak? Mungkin kayak ada yang ternyata ngeliat setan beneran atau gitu? Ada, di Bandung ada banget. Karena kalau di Bandung memang mall sendiri, Isat Mall itu memang sudah tua, dan memang itu udah 2 tahun sampai itu nggak ada tenan sama sekali. Itu kejadiannya banyak. Dari mulai melihat jumlah yang bukan talentnya gitu, jadi orang yang luar tuh dia bisa melihat jumlah yang berbeda. Contohnya anaknya 3 paling banyak di ruangan B5 yang paling terakhir. Tapi talentnya ada yang kesurupan? Ada yang pernah kesurupan nggak talentnya? Kita pernah, tapi
bukan talent sebenarnya, pengunjung, tapi memang dia gampang. Tapi kita memang menyediakan ustaz, jadi sebentar udah langsung sampai. Kita mempersiapkan semua, jadi nggak usah khawatir gitu. Semuanya dari mulai daka, oksigen, ustaz, kita ready semua. Berarti yang buat rumah tangga ini berbeda dari rumah biasa. Karena ini kisah nyata ya, Mbak? Iya, kisah nyata yang memang dituliskan di buku yang dibuat oleh Nisa Sarasya. Jadi kalau rumah hantu yang lain mungkin cuma cerita pocong lah, misalnya, terus dia cerita yang umum-umum urban legend hantu gitu. Kita enggak. Kita di sini nggak pakai pocong, kita nggak pakai kuntilanak gitu. Memang ini cerita karakter dari tokoh masing-masing. Dalamnya dari mana? Dalamnya ada yang sama dari Bandung, sisanya ada di Bandung. Saya jadi seorang ibu, dan sebagai apa rasanya orang, karena saya orang yang memang melakukan pengurusan untuk mencari itu. Oke, sip. Oke, sip.